Susah banget teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke, penerbangan kali ini untuk bersenang-senang teman-teman, tapi akan saya bicarakan tentang sesuatu. Oke, kita lihat sesuatunya apa. Up. Langsung rekam. Oke, teman-teman, kita terbang kali ini. Kita terbang rendah dulu teman-teman. Oke, menyusuri jalan. Hampir aja ketabrak motor. Aduh, kirain nggak ada motor teman-teman. Jadi jangan menerbangkan di jalan ya teman-teman. Tadi hasilnya seperti itu. Nggak kelihatan ya oleh teman-teman ya sebenarnya. Di belakang pesawat kita itu ada motor teman-teman. Oke, kita gimbalnya turunin sedikit biar lebih sinematik. Kita ke atas kan, teman-teman. Kita jalan-jalan ya kali ini teman-teman. Nah, teman-teman yang pengguna drone ya, kita cerita sedikit ya penggunaan drone untuk hiburan terutama ya teman-teman ya. Nah, pada penerbangan kali ini saya tidak akan banyak membahas ya teman-teman, tapi kita obrolin aja tentang penggunaan drone untuk kesenangan pribadi teman-teman. Ya, saya sih drone ini menurut saya ini merupakan hobi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hobi tentunya dia punya kekuatan untuk membahagiakan ya teman-teman ya. Kalau hobi itu, karena hobi itu mahal katanya, tapi ada juga hobi yang nggak mahal. Nah, ibarat memancing ya teman-teman ya. Jadi saya ibaratkan drone ini, hobi drone ini yaitu hobi memancing ya teman-teman. Karena apa? Satu ya persamaannya, satu sama-sama dia memerlukan alat. Nah, kalau hobi drone ini alatnya tentu drone, remote, sama alat-alat lain ya. Nah, kalau hobi memancing tentu ada pancingan. Nah, ini juga sama-sama menggunakan apa ya namanya teh, perangkat ya. Cuman perangkatnya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi perangkatnya agak sedikit berbeda. Skillnya sih sama ya sebetulnya, keterampilan juga. Memancing itu perlu keterampilan ya teman-teman ya. Memancing itu perlu keterampilan. Nah, jadi selain perlu keterampilan juga memancing atau drone juga sama memerlukan waktu. Jadi teman-teman yang seneng nongkrong di apa namanya nah, ini adalah satu hobi ya teman-teman. Tapi jangan salah ya teman-teman, saya sih ingat Bung Karda Deye ya, semoga nonton nih video ini Bung Karda. Saya terinspirasi dari beliau ya teman-teman ya. Jadi Bung Karda Deye itu dia memainkan drone FPV ya. Jadi bukan drone aerial seperti yang saya pegang ini teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, drone FPV itu drone yang langsung ya dikendalikan secara real time. Jadi si pilotnya itu langsung melihat seperti seolah-olah dia di dalam drone gitu ya. Nah, itu drone FPV. Nah, kalau drone aerial seperti saya ini, saya hanya melihat monitor aja ya di depan gitu teman-teman. Jadi sebetulnya sama-sama mengasihkan ya teman-teman, sama-sama, tapi mungkin lebih menegangkan drone FPV ya. Karena drone FPV itu bisa jadi dia selain lebih mahal sih, menurut saya sih lebih mahal ya hobi. Karena kecenderungan crashnya tinggi ya untuk drone FPV. Sedangkan untuk drone aerial ya lebih nyaman-nyaman aja teman-teman ya.
Jadi kita nggak terlalu ini ketakutannya untuk drone aerial seperti ini teman-teman. Jadi apalagi dengan yang sudah disertai tingkat keselamatan yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, tingkat keselamatan yang tinggi itu ya dari perangkatnya itu teman-teman. Perangkatnya seperti ini, dia sudah sudah menggunakan sistem RTH otomatis misalnya teman-teman ya. Terus dia juga menggunakan sensor-sensor ya, sensor nabrak, sensor lain nah itu pokoknya sisi fitur keamanannya cukup bagus untuk drone aerial, dan itu kita bisa menggunakannya dengan mantap ya. Jadi resikonya kecil dibanding dengan drone EPP. Kalau drone EPP itu nabrak-nabrak teman-teman. Ya udah pastilah, apalagi yang lagi belajar ini pasti ada nabraknya gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk drone aerial seperti ini teman-teman ya, kelebihannya ya kita mengendalikannya lebih santai teman-teman ya, lebih santai lagi. Jadi nggak terlalu tegang. Nggak terlalu tegang. Nah itu teman-teman, kalau drone aerial. Kalau drone EPP, wah itu perlu keterampilan yang lebih. Tapi saya salut sama Bung Kardadeye ya, yang selalu memberi semangat. Ini Bung Kardadeye ini selalu memberi semangat pada saya bahwa menerbangkan drone itu memang mengandung resiko. Nah itu teman-teman ya, itu adalah resiko yang harus kita ambil ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil ngobrol, nah ini sebetulnya ini daerah seputar pesawahan dan perkampungan ya teman-teman. Nah saya sih lebih seneng nerbangin di tempat-tempat seperti ini ya teman-teman ya. Asik teman-teman, kapan lagi kita bisa melihat pemandangan dari udara gitu. Nah kembali ke hobi tadi ya teman-teman. Jadi untuk hobi drone ini ya tidak mengenal usia ya. Artinya kalau orang bertanya, Pak udah tua kok mainin drone kayak anak-anak gitu, ya nggak bisa dibilang apa-apa ya teman-teman ya, karena ini hobi gitu. Kayak hobi memancing aja menurut saya ya. Orang lain kan kalau nggak suka mancing ya, dia pasti nanya, buat apa sih mancing gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Tapi menurut si yang hobi mancing itu sangat menyenangkan. Nah itu teman-teman, bagi saya sih seperti itu ya. Nah saya matikan dulu. Oke kita lanjut. Di atas drone ini ya kita bisa melihat banyak pemandangan ya teman-teman ya. Pemandangan yang indah-indah. Apalagi pemandangan itu ya jarang dilihat ya dari atas. Saya pikir di Indonesia itu sekarang yang hobi drone itu sudah cukup banyak ya teman-teman ya. Sudah cukup banyak. Jadi komunitasnya juga banyak. Jadi kita merasa bahagialah Indonesia itu sudah menggunakan alat-alat canggih seperti ini ya. Karena drone itu termasuk alat yang canggih ya teman-teman ya. Ya meskipun kita belum bisa memproduksi teman-teman. Nah, ini kalau drone yang saya pegang ini adalah DJI Mini 2 SE. Ini drone buatan Cina ya teman-teman. Tapi ini drone menurut saya sih sampai saat ini adalah drone terbaik buat hiburan ya teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah drone yang terbaik, karena drone ini sudah cukup canggih dan luar biasa menurut saya sih. Fitur dan lain-lainnya itu sangat bagus itu teman-teman. Apalagi DJI ini dia kayaknya pemimpin lah di bidang drone ya. Tapi bukan satu-satunya ini brand ya. Kita bisa lihat ada Autel yang bagus-bagus itu, yang Autel, ada juga banyak brand lain. Cuman mereka itu sepertinya mematok harga terlalu tinggi ya. Meskipun DJI ini juga harganya nggak murah ya teman-teman ya. Cuman ya mungkin ada sisi murahnya juga gitu. Jadi tidak semuanya mahal ya.
Nah teman-teman, dari sisi kejanggihan juga ini kayaknya drone DJI ini mantap lah sih menurut saya mah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membeli, apalagi pemula yang baru pertama kali menerbangkan drone, ya ini adalah salah satu drone yang saya rekomendasikan ya. Jangan sungkan ya, karena drone ini pokoknya sangat memuaskan menurut saya sih teman-teman ya. Jadi tapi kebanyakan orang juga kayaknya berpikir seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, penerbangan kali ini kita sudahi aja supaya tidak terlalu berlarut-larut karena ini sebetulnya panas ya teman-teman ya. Panas banget nih, tapi saya ada di bawah pohon yang rindang teman-teman. Nah, ini salah satu trik saya aja ya teman-teman, biar nggak kepanasan. Oke teman-teman, cukuplah penerbangan kali ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya mengenai drone DJI Mini 2 SE yang harganya sudah cukup turun sekarang. Oke.